Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizky Amalia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode full costing untuk menentukan harga jual pada UMKM produk Isana Fried Chicken. Sebelum kami memulai hasil presentasi kami ingin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Krispan Aguslian Panjaitan. Saya Muhammad Jidan. Nama saya Iksan Nur Ramadan. Nama saya Adrian Johan. Saya Muhammad Ferdian. Saya Jenudin. Latar belakang. Didirikan pada tahun 2005, Isana Fried Chicken adalah merek ayam goreng crispy asli buatan anak bangsa. Berawal dari sebuah kios kecil, kini telah berkembang pesat dan hadir di berbagai kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan lainnya. Mengusung konsep layanan take away, Isana tidak membuka franchise tetapi memperluas jangkauan melalui cabang resmi. Setiap gerai dikelola oleh seorang kepala gerai yang bertanggung jawab penuh atas operasional. Dikenal dengan tekstur ayam yang renyah dan bumbu yang meresap, Isana terus melakukan inovasi rasa dan memenuhi selera konsumen Indonesia. Ayam goreng adalah makanan populer di seluruh dunia, dan Isana menjadi pilihan karena harga terjangkau, rasa khas lokal, dan kemudahan akses. Permasalahan 1. Bagaimana penerapan metode full costing dalam menghitung harga pokok produk Isana Fried Chicken? Lalu yang kedua, apa saja komponen biaya bahan baku yang diperhitungkan dalam metode full costing? Dan 3. Bagaimana hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dapat membantu Isana Fried Chicken dalam menentukan harga jual yang wajar? Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana metode full costing diterapkan dalam menghitung harga pokok produksi pada Isana Fried Chicken. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis harga biaya bahan baku yang akurat dalam proses produksi. Yang ketiga, untuk menentukan harga jual yang wajar dan menguntungkan berdasarkan perhitungan HPP yang tepat. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu menambah referensi dan wawasan tentang penerapan metode full costing dalam pengelolaan keuangan UMKM. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya mahasiswa, terhadap penelitian dalam pengambilan keputusan harga beli berdasarkan data perhitungan biaya yang akurat. Metodologi. Di metodologi ini ada jurnalnya mencari pemilik usaha melalui jurnal yang disediakan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait biaya produksi dan sistem penentuan harga jual. Ada observasi, mengamati langsung proses produksi dan pencatatan biaya pada UMKM Isana Fried Chicken. Dan yang terakhir ada dokumentasi, pengambilan gambar dalam proses produksi Isana Fried Chicken. Dan di sini juga ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu yang pertama ada objek penelitian yaitu Isana Fried Chicken cabang Salemba. Yang kedua itu tidak membahas strategi pemasaran aspek hukum atau faktor eksternal lainnya di luar perhitungan biaya dan harga jual. Dan yang ketiga itu fokus pada analisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Pertama, definisi umum. HPP adalah sebuah biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses produksi hingga barang atau jasa siap dijual. Tujuan perhitungan HPP. Pertama itu ada menentukan dasar harga jual produk. Kedua ada menyusun laporan keuangan yang akurat. Yang ketiga ada mengontrol efisiensi biaya produksi. Komponen HPP disepakati dari berbagai ahli, ialah ada 3, yaitu ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana HPP adalah total biaya produksi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama terkait penetapan harga dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada metode full costing. Full costing adalah metode penentuan harga produksi dengan memperhitungkan seluruh biaya produksi dan non-produksi. Komponen biaya yang diperhitungkan ada 3, yaitu ada biaya produksi, di mana ada 3 lagi, itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Selanjutnya ada biaya non-produksi, di mana ada 2, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga ada tujuan pengguna, di mana memberikan gambaran total biaya atas suatu produk, berguna dalam penentuan harga jual dan perencanaan laba perusahaan. Lalu ada kajian yang relevan. Pertama ini ada tinjau umum perusahaan atau organisasi, model usaha, yaitu franchise ayam goreng tanpa kemitraan aktif saat ini. Terus target pasar menengah ke bawah dengan konsep booth atau gerobak kecil dan harga terjangkau.
Biaya investasinya itu kurang lebih gerobak kurang lebih 16,5 juta. Itu termasuk lisensi, bahan baku dan perlengkapan. Ruko. Terus ada pertumbuhan di mana 2016 600 kios di 11 wilayah Indonesia. Pertumbuhan bertahap dan konsisten. Yang kedua ada sejarah dan perkembangan perusahaan UMKM. Merek ayam goreng crispy asli anak bangsa didirikan oleh Tatang Soeharto pada 2005 di Bandung. Berawal dari kios kecil, tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun. Saat ini terdapat 55 gerai di kota Bandung dan sudah tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Karawang, Subang, Purwakarta, Makassar, Balikpapan, dan lain-lain. Menyediakan juga layanan take away di beberapa restoran. Setiap gerai dikelola oleh kepala gerai yang bertanggung jawab penuh atas operasional. Struktur dan tata kerja organisasi yaitu ada 3 yang antara lainnya. Yang pertama ada manajer operasional, yaitu mengelola operasional harian, mengatur jadwal kerja karyawan, mengawasi kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua bagian produksi, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, menjaga kualitas dan kebersihan makanan, memastikan stok bahan baku tersedia. Yang ketiga ada bagian kasir, yaitu melayani pelanggan, mengelola transaksi keuangan harian, menjaga kebersihan area pelayanan. Kegiatan usaha atau organisasi. Kegiatan utama UMKM ini adalah yang pertama memproduksi dan menjual di sana fried chicken. Yang kedua pengadaan bahan baku seperti ayam potong, tepung bumbu, tepung terigu, telur ayam, minyak goreng, gas LPG, kemasan. Yang ketiga penjualan dilakukan secara langsung melalui ruko. Perhitungan biaya bahan baku produksi bulanan ada 3.000 potong ayam per bulan, 100 potong per hari dibagi menjadi 4 bagian. Dada, paha, atas, bawah, sayap, harga pokok produksi. Total HPP bulanan 31.250.000. Per potong ayam 31.250.000 dibagi 3.000 menjadi 10.407 perak. Penjualan bulanan, total penjualan 42 juta. Harga jual per potong ayam rata-rata 42 juta dibagi 3.000 sama dengan 14.000. Keuntungan hariannya 1.400.000 per hari dikali 30 hari 42 juta ribu per bulan. Laba kotor per potong ayam itu 14.000 dikurang 10.410 perak menjadi 3.583 perak. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi dengan metode perusahaan biaya bahan baku selama 1 bulan. Berikut ialah tabel-tabelnya. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan adalah sebesar 32.425.000. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan seluruh biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi fried chicken selama 1 bulan. Sementara itu, harga jual produk fried chicken telah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan hasil produksi dan target keuntungan. Lalu kita lanjut berikutnya ialah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. UMKM di sana memperkerjakan 1 kasir dan 2 karyawan dapur. Struktur ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional harian untuk menjaga kelancaran dan efisiensi usaha. Berikut ialah tabel-tabelnya. Berdasarkan tabel yang di samping, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp4.200.000 diperoleh dari perhitungan upah harian sebesar Rp130.000 dikalikan 30 hari masa kerja dalam 1 bulan. Lalu yang terakhir ialah biaya perhitungan biaya overhead pabrik. Jenis biaya overhead yaitu variabel antara lain listrik, air. Yang kedua itu biaya tetap, etalase, kitchen set, kompor gas, dan juga ruko. Yang ada di kanan itu ialah tabel-tabel berikut penjelasannya. Rincian-rincian biaya produksi atau full costing. Yang pertama itu ada bahan baku senilai 31.250.000. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung senilai 4.200.000. Yang ketiga itu biaya overhead tetap sebesar Rp2.620.000. Dan yang terakhir APP yaitu sebesar Rp33.870.000. Perbandingan HPP. Yang pertama, HPP menurut full costing yaitu sebesar Rp38.118.100. Dan menurut perusahaan yaitu sebesar Rp31.250.000. Selisihnya yaitu Rp5.693.000. Harga full jualnya itu Rp1.175.000.
Untuk selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi Hisana Fried Chicken menggunakan metode full costing. Metode full costing itu menghitung semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, tetap dan variabel. Metode hanya menghitung biaya bahan baku langsung, harga produksi. Full costing itu 38.118.100 dan perusahaan itu 32.425.000. Selisih biaya produksi antara kedua metode yaitu 5.693.000. Perhitungan metode full costing lebih tinggi dikarenakan memperhitungkan semua unsur biaya secara lengkap. Metode perusahaan menghasilkan harga pokok produksi yang lebih rendah karena belum memasukkan biaya tenaga kerja dan overhead. Selisih harga jual mengikuti perbedaan harga pokok produksi, menunjukkan metode full costing memberikan gambaran biaya produksi yang lebih akurat. Untuk kesimpulannya, penerapan metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi HPP pada UMKM Hisana Fried Chicken memberikan gambaran biaya yang lebih komprehensif dan realistis karena mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun variabel. Sedangkan metode perusahaan hanya menghitung biaya bahan baku sehingga menghasilkan nilai HPP yang lebih rendah, selisih sebesar 5.693.000. Antara kedua metode menegaskan pentingnya memasukkan seluruh biaya produksi dalam penentuan harga jual. Dengan full costing, UMKM dapat menetapkan harga jual yang lebih wajar dan mencerminkan biaya sebenarnya, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dengan margin keuntungan yang lebih akurat. Untuk saran itu, peneliti menyarankan agar UMKM Hisana Fried Chicken menerapkan metode full costing secara konsisten untuk menghitung harga pokok produksi. Hal ini akan membantu penentuan harga jual yang lebih akurat, mencakup seluruh biaya, serta mendukung kelangsungan usaha jangka panjang. Selain itu, pelaku UMKM lain diharapkan dapat memahami dan mengadopsi metode full costing agar pengambilan keputusan harga jual lebih tepat dan strategis berdasarkan data keuangan yang sebenarnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.